Cuman pada saat jam tertentu kami icipkan melatih siswa untuk bisa begini loh cara menggoreng pisang, begini loh cara melipat packaging. Nah, hal itulah yang kemudian di jam-jam pelatihan itu yang mungkin membuat masyarakat melihatnya adalah tanggung jawab profesional itu ada pada siswa. Padahal kami pun juga terdaftar secara ketenaga kerjaan bahwa ada karyawan yang bertugas ini. Sedangkan siswa adalah belajar seperti itu. Jadi anggapan bahwa siswa itu dipekerjakan itu sangat tidak benar. Apa ya? Pras itu. Iya. Sangat tidak benar. Tidak benar ya. Sahabat Radar Malang TV, dalam beberapa minggu ini negeri ini heboh. Ini tidak lepas dari salah satu berita yang sangat fenomenal kalau boleh saya bilang, yakni dugaan kasus yang menimpa salah satu petinggi atau pendiri barangkali sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, Jawa Timur. Terlepas apapun benar dan tidaknya, persoalan ini sedang disidang, masuk dalam ranah persidangan. Kita tidak tahu apa di balik yang sebenarnya terjadi. Selama ini, sejauh ini, opini yang berkembang seperti yang banyak diberitakan di berbagai media. Kami, Radar Malang TV, mencoba untuk mengorek dari sisi yang lain. Siapa tahu ada sesuatu yang berbeda dari opini yang selama ini berkembang. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Asrama Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Saya sapa dulu Ibu Risna Amalia. Ibu Risna, monggo silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi sahabat Radar Malang. Saya Risna, saya sebagai Ibu Asrama di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ibu Asrama artinya ya tiap hari bersama siswa di Selamat Pagi ya. Namanya Ibu Asrama ya. Di sebelahnya ada Audrey Lawrence. Kenalkan siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Audrey Lawrence Sambuari. Saya berasal dari Bandung dan saat ini saya menjalani kelas 11 IPA. Siswi di SMA Selamat Pagi Indonesia. Sahabat Radar Malang TV, kita ingin mengorek sebenarnya apa yang terjadi dan di balik semua peristiwa ini barangkali apa hikmah dari yang sedang terjadi ini. Bu Risna, saya manggil Bu Risna ya. Iya. Panggilnya Bu Amalia atau Bu Risna ini? Risna. Bu Risna, ya. Mungkin bisa dijelaskan sih, Yayasan Selamat Pagi Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya? Tidak banyak orang tahu. Yang bahkan kami juga mungkin tidak semuanya pernah ke sana ya. Nah, Yayasan Selamat Pagi Indonesia itu sebenarnya terangkan dulu sebenarnya. Iya. Yayasan Selamat Pagi Indonesia yang jelas adalah yayasan sosial yang mana kami bergerak di bidang pendidikan. Ada dua institusi saat ini, ada SMA dan ada Sekolah Tinggi Kewirausahaan Selamat Pagi Indonesia. Memang berdirinya berbeda. SMA lebih awal, kami berdiri di tahun 2007. Jadi saat ini tahun 2022 itu sudah meluluskan angkatan ke-13. Nah, berbeda dengan yang sekolah tinggi kewirausahaannya baru berdiri di 2018 dan kami baru beroperasi menerima mahasiswa itu di tahun 2019. Gitu. Nah, hingga saat ini kami tetap berkomitmen bahwa sekolah ini memang dibangun untuk membantu memberikan beasiswa kepada anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia untuk bisa bersekolah sekaligus hidup di sana. Nah, jadi itu kenapa konsep dari sekolah kami adalah boarding, gitu, boarding school. Seluruhnya beasiswa. Iya, seluruhnya beasiswa.
mulai dari pendidikan, selama mereka masuk mulai ngisi formulir, diterima di asrama, bersekolah sampai dengan 3 tahun sampai mendapatkan Full ijazah, gratis semuanya gitu ya? gratis, gratis semua. Boardingnya juga gratis. Boardingnya pun juga gratis. Gitu. Terus pendanaan mungkin bisa dijelaskan dari Iya. mana? Jadi Sekolah Selamat Pagi ini adalah peran dari banyak orang, di mana memang pencetusnya adalah Pak Julianto Eka Putra. Ya. Beliau mengajak seluruh rekan-rekan, teman sejawat beliau untuk bisa berdonasi, mendirikan sebuah sekolah di Kota Batu. Nah, singkat cerita akhirnya itu pendanaan dari banyak orang, yang mana mereka memang benar-benar secara rutin itu dalam angka yang mereka sepakati sendiri itu memberikan donasi kepada sekolah kami. Oke, biaya full dari donasi, Iya, biaya full donatur dari donasi. yang dikoordinir oleh Pak Julianto Eka Putra Ya, itu ya. betul. Oke. Tapi dalam perjalanan hingga saat ini, karena kan kami sudah sampai tahun ke-15 ya, tahun ke-16 ini masuknya. Ya, alhamdulillah bukan cuma dari teman-teman sejawat dari Pak Julianto, tapi saat ini sudah mulai berkembang banyak masyarakat-masyarakat yang juga turut andil di dalam berdonasi ke sekolah kami. Oke. Kalau itu sifatnya beasiswa, barangkali ada persyaratan tertentu yang dipersyaratkan ya untuk masuk, apa harus seperti apa itu siswanya. Kriteria untuk siswa yang kami terima itu terutama kita bicara SMA ya, karena siswa pasti harus lulusan SMP, MTS, dan kemudian kami akan mengutamakan yang yatim piatu dan tidak mampu. Jadi kemudian pilihan kedua ketika nanti dari pendaftar prosentase sudah memenuhi begitu, sehingga nanti kami akan menerima yang yatim saja atau piatu saja. Baru nanti dimungkinkan untuk kita menerima yang mungkin ayah dan ibunya masih ada, tapi mereka benar-benar tidak mampu gitu. Oke. Selama ini cara perekrutan siswa, karena saya dengar itu kan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ya. Gimana cara merekrut mereka yang jauh datang itu gimana? Mungkin awal-awal itu menjadi sesuatu yang cukup sulit memberitakan ya, bahwa kami ada sekolah gratis untuk anak yatim piatu dan harus berasrama, kami buka untuk berbagai agama gitu. Itu kenapa peran dari para donatur yang dari berbagai daerah ini cukup sangat membantu. Jadi ada donatur yang dari Papua, mereka mengirimkan beberapa anak-anak yatim piatu di sekitarnya, dikirimkan dari Sulawesi, dari NTB, dari Batam dan seterusnya. Nah, kemudian baru tahun kedua, tahun ketiga seperti ya sudah jadi tutur tinular gitu kan, sudah ada yang tahu sehingga dari bisa lebih mudah, gitu ya? Sampai akhirnya hingga tahun ini ya kami tidak sampai sempat promosi begitu, dengan website saja kita infokan penerimaan ya sudah cukup banyak yang mendaftar. Bu Risna sendiri masuk di SPI pertama kapan dan sebagai apa waktu itu? Ya, saya sudah di SPI sejak 2007, bahkan sebelum 2007. Siswa itu ya sebelum siswa, SMA lahir berarti. SMA-nya sudah lahir tapi kan belum menerima siswa. Waktu itu beberapa bulan sebelum siswa kami terima, kami sebagai guru direkrut dan saya diterima sebagai guru matematika waktu itu. Ya, sampai dengan 2009 kemudian yayasan meminta saya dan suami untuk bisa menjadi ibu dan bapak asrama di sana. Akhirnya kami full sejak 2009 itu full tinggal di sana sampai 2015. Jadi asrama itu memang putra dan putri begitu ya. Tentu mungkin bisa dijelaskan sih deskripsi tentang asrama itu kayak apa di sana. Iya. Karena informasinya kan luas sekali itu. Lahannya 3,5 hektar. 3,3 hektar. 3,3 hektar. Iya. Terus gambarannya asrama kayak apa di sana itu? Iya, 2007 itu gedung yang ada di lingkungan 3,3 hektar itu cuma 2. Yaitu gedung asrama dan gedung sekolah. Ya. Nah, gedung asrama terpisah itu ya? Ya, terpisah sekitar 100 meter. Oh iya. Terpisah sekitar 100 sampai 200-an meter. Kemudian di asrama itu kami karena belum ada
terpisah asrama putra dan asrama putri. Satu gedung asrama itu kami tempatkan siswa putra dan putri dengan lantai yang terpisah. Yang putri lantai pertama bersama dengan saya tinggal di dalam satu lorong dengan mereka. Terus kemudian lantai 2 untuk putra. Setiap lorong ada kuncinya, begitu ada pintunya. Jadi yang putra tidak bisa masuk ke putri ya? Ada. Begitu juga yang putri tidak bisa masuk ke putra, saling ada lorong begitu. Terus kemudian yang di bagian atas sendiri yang putri, sehingga ya dimungkinkan putra tidak sampai naik gitu, karena ada jalan dan ada pintu khusus seperti itu. Sampai dengan 2016 barulah kami memiliki gedung asrama yang kedua, sehingga sejak 2016 itu putri dan putra terpisah. Terpisah. Oke. Ya. Kalau melihat ini ya, apa yang disampaikan tadi bahwa resiko antara ada asrama putra dan putri yang hanya terpaut lantai saja, itu dipastikan aman ya, karena Mbak Risna kan setiap hari di situ, jadi pergerakan siswa itu pasti tahu kan? Iya, saya siswa yang nggak makan sayur aja udah tahu, gitu. Karena waktu itu kan memang belum sampai di angka ratusan siswa kan untuk kelas 10, 11, 12. Di awal-awal mungkin masih pemantauannya lebih mudah ya? Iya, jadi masih sekitar ya hampir 100 siswa begitu. Terus kemudian juga setiap kamar kan ada teralisnya. Jadi kami ini mengupayakan anak-anak berada di sana itu juga benar-benar dalam keadaan aman dan nyaman gitu. Security kami pun juga shiftnya cukup banyak orang gitu kan. Terus kemudian di setiap lantai ada lorong yang selalu terkunci, apalagi di malam hari gitu kan. Terus kemudian setiap kamar itu ada teralisnya gitu, sehingga tidak begitu saja siswa bisa keluar masuk asrama di jam-jam yang tidak ada aktivitas gitu. Di asrama apa saja sih sebenarnya program dari SPI ya? Tadi disebutkan ini berbagai macam agama. Programnya gimana itu? Program untuk selain di sekolah ya? Kalau sekolah kan jelas-jelas jadwalnya. Kalau di asrama ngapain mereka? Ya jelas, kan kami menerima mereka dengan berbagai input ya. Mohon maaf yang tidak semuanya itu siap di dalam bekal yang 100% kami berikan hanya akademis. Terus kemudian ya di atas kertas mereka sulit lah kalau misalkan harus pembiayaan sendiri melanjutkan ke pendidikan tinggi, sehingga bagaimana caranya 3 tahun di Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini kami membantu mereka bisa punya keterampilan, sehingga di luar jam sekolah kami selalu ada ekstrakurikuler pengembangan diri. Jadi yang misalnya memang apa itu misalnya? Yang memang kecenderungan mereka ada bakat di pengolahan pertanian dan juga peternakan, itu kita arahkan bagaimana sih merawat dan juga mengelola ya sederhana lah peternakan, kegiatan peternakan pertanian sederhana seperti apa. Di multimedia bagaimana sih cara mengedit flyer itu seperti apa, itu ada guru-gurunya sendiri. Terus kemudian begitu juga di kulineri. Di kulineri berawal dari piket-piket menyiapkan makan asrama, tapi ternyata kan ada banyak anak-anak kita yang memang bakat untuk ya bagus gitu di kulineri. Nah, itu kami berikan bekal lebih gitu. Harapannya walaupun memang dalam waktu yang cukup singkat, jam asrama itu di luar kegiatan sekolah itu paling tersisa sekitar 3 maksimal 4 jam gitu, sehingga 3 jam itulah yang kami gunakan untuk membekali mereka secara life skill. Selebihnya ada jam ibadah, ada jam makan, ada jam baca buku gitu, itu sudah habis waktunya sampai jam 10 malam sudah harus aktivitas off gitu. Jadi sampai jam 10 asrama close sudah ya. Kunci itu tadi ya, orang-orangnya. Nah, ketika mereka dilatih life skill itu masih bagian dari program sekolah atau program asrama itu tadi ya? Kalau untuk program sebagai program itu sudah include di dalam program sekolah. Tapi penuangannya dalam bentuk ekstrakurikuler. Nah, sehingga karena
jamnya itu ada di jam luar sekolah, maka karena kami boarding sehingga itu pun juga menjadi include kegiatannya asrama, tapi secara program itu masuk programnya sekolah seperti itu. Ya, ini kan yang menjadi banyak pertanyaan itu kan ada anggapan bahwa ini anak-anak siswa kok dipekerjakan, kan sempat dengar gitu ya Rame. Iya. Penjelasannya gimana Bu Risna? Iya, jadi memang yang menjadi pemikiran banyak orang gitu ya, karena memang di sana itu sebetulnya kita gara-gara satu lokasi, istilahnya begitu. Dalam satu gerbang itu di yayasan itu ada sekolah yang mana ada siswa di sana. Ada karyawan yang bekerja di yayasan dan ada karyawan yang bekerja di unit bisnisnya yayasan. Nah, sedangkan yayasan sendiri kan semakin kemari pendanaan yang ada bukan cuman donatur begitu, tapi yayasan juga dimungkinkan adanya membangun usaha gitu di bawah yayasan untuk ya menarik dana gitu di luar donatur untuk bisa menghidupi kami semua. Nah, itulah yang kemudian mungkin menjadi seperti terblender bahwa aktivitas bisnis yang ada di sana itu seolah-olah adalah tanggung jawab profesional dari siswa. Nah, itu yang sangat salah begitu. Karena yayasan ini merekrut karyawan ada yang dari unsur alumni, ada yang dari unsur luar yang memang merekrut ya membuka lowongan gitu. Nah, sementara aktivitas siswa itu adalah di lingkungan asrama dan juga sekolah yang memang ada 2 sampai dengan 3 jam itu beraktivitas ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu ya memang melatih gitu, dalam rangka melatih. Nah, saya sendiri sebagai kepala sekolah, tugas utama saya itu kan harus memiliki kewirausahaan gitu, harus memiliki tugas sebagai kepala sekolah yang memiliki inovasi dengan adanya kewirausahaan itu gitu. Nah, berawal dari itulah kemudian kami membuat adanya program melatih ini dengan jam yang terbatas, dan itu bukan sebagai sebuah tugas profesional dari seorang siswa, tidak, tapi itu adalah belajar dengan waktu yang cukup terbatas. Nah, contoh misalkan ada produksi keripik pisang gitu ya, ada produksi keripik pisang. Nah, secara admin, secara tim di produksi maupun marketing dari tim itu semuanya adalah karyawan. Cuman pada saat jam tertentu kami icipkan melatih siswa untuk bisa, oh begini loh cara menggoreng pisang, oh begini loh cara melipat packaging. Nah, hal itulah yang kemudian di jam-jam pelatihan itu yang mungkin membuat masyarakat melihatnya adalah tanggung jawab profesional itu ada pada siswa. Padahal kami pun juga terdaftar secara ketenaga kerjaan bahwa ada karyawan yang bertugas ini. Sedangkan siswa adalah belajar seperti itu. Jadi anggapan bahwa siswa itu dipekerjakan itu sangat tidak benar. Purpras itu. Iya. Sangat tidak benar. Tidak benar gitu. Karena memang aktivitasnya berbeda. Sekali lagi ada tanggung jawab profesional yang memang itu urusannya karyawan gitu. Ya, ini kan asumsi banyak orang kan begitu. Jadi kalau Bu Risna menjelaskan kan biar clear gitu. Saya gitu ya. Nah, kaitannya dengan yang sedang berkembang Rame dengan kasus yang melibatkan salah satu donatur terbesarnya Pak Eka Julianto Eka Putra, secara psikis di siswa maupun di guru-gurunya itu seperti apa sih menanggapi kayak gini? Jadi sebetulnya kan saya sendiri karena kami sudah 2007 ya berada di sekolah itu, baru tahu adanya berita terkait kekerasan yang diberitakan keras itu gitu kan. Itu benar-benar ya baru 29 Mei 2021 itu. Saat terblow up di media gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Ibu tahu sejak kapan? Ya sejak ada berita itu, saya baru tahu gitu. Masa enggak sama sekali enggak tahu, Bu Risna, sebelum itu tidak ada gitu, isu saja tidak ada gitu.
Sedangkan di asrama kami ini tinggal bersama, bukan dengan jangkauan wilayah yang bisik-bisik siswa itu enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saya baru tahu ada kejadian yang diceritakan sehingga menjadi sebuah dugaan dilaporkan itu benar-benar baru 29 Mei itu gitu. Nah, memang dampaknya cukup berat bagi kami yang ada di dalam. Pasti tekanan-tekanan dari sekitar itu juga cukup banyak. Buat kami yang memang niat melayani di sana, niat untuk bekerja di sana, ya mungkin secara psikis kami lebih kuat lah dibandingkan dengan yang statusnya ini masih anak-anak dan pelajar. Mereka pasti mendapatkan pertanyaan dari keluarganya gitu kan, terus kemudian juga dari teman-teman sekitarnya, kamu aman nggak di sana? Kalau kamu digitu-gitu kan gimana gitu kan? Ya kami sampaikan aja ke anak-anak, saya tahu gitu bahwa kalian akan mendapatkan tekanan-tekanan. Ya buat saya telepon orang tua bebas. Apalagi kalau sudah kena mulai pandemi ini kan kami siswa itu benar-benar HP itu dipegang sendiri gitu. Sehingga ya sudah video call saja dengan orang tuamu. Bahkan kalau misalkan di luar jam pelajaran kamu video call, kamu telepon aktivitas apapun dengan orang tuamu, silahkan gitu. Untuk membuat orang tua itu yakin bahwa kamu di sini baik-baik saja. Dan saya tidak pernah membriefing atau mengkondisikan, sudah ceritakan apa yang kamu rasakan saja gitu ke orang tua, ke sekitar gitu, ke guru-guru atau bahkan banyak siswa kami yang memang kan kiriman-kiriman panti asuhan, ceritakan saja kepada pembina panti apa yang kamu alami di sini gitu. Dan ya awal-awal memang cukup berat, tapi kemudian saya bersama dengan teman-teman guru dan yayasan berkomitmen bahwa sekolah harus tetap berlanjut, keberlangsungan pendidikan harus tetap ada buat mereka karena mereka jauh-jauh dari berbagai daerahnya ya untuk mendapatkan pendidikan, dapat ijazah gitu. Nah di sana kami meyakinkan juga anak-anak bahwa sudah fokus kita adalah belajar, tugasmu belajar, nanti perkara keriuhan kan yang ada di luar, toh kita di sini baik-baik saja gitu. Ya. Itu sih. Terkait dengan peran dari Pak Julianto di SMA Selamat Pagi Indonesia sejauh ini yang dirasakan Bu Risna seperti apa sih sebenarnya? Iya, cukup besar karena tanpa adanya cetusan dari beliau ya kami Sekolah Selamat Pagi tidak pernah ada gitu. Di satu sisi beliau benar-benar mampu mengkoordinir para donatur ini untuk bisa sukarela memastikan kami tetap beroperasi setiap bulannya, setiap harinya dengan fasilitas yang sangat layak. Nah, peran itu cukup besar begitu. Terkait dengan adanya yang membelit ini ya kami pun bertanya kan pasti kepada yayasan gitu. Ya yayasan tetap berkomitmen apapun yang terjadi di luar, nanti apapun keputusan yang ada di pengadilan, yayasan harus tetap berdiri dan anak-anak pendidikannya harus tetap berlanjut. Selama rentang 2019 sampai sidang tuntutan kemarin dalam kasus kekerasan itu, Bu Risna sempat komunikasi nggak sama Pak Julianto? Pernah saat. Apa yang disampaikan? Ya beliau menyampaikan bahwa bersama dengan donatur-donatur yang teman rekan-rekan beliau ya beliau memastikan untuk kalian tenang saja di sana gitu. Gitu. Harus tetap berlanjut sekolah itu gitu, bahwa apapun yang terjadi dengan saya ya ini adalah proses yang harus dijalani gitu. Makanya beliau juga meyakinkan kepada yayasan, kemudian meyakinkan kepada kami semua gitu bahwa ya sekolah harus tetap berlanjut gitu aja. Sampai dengan hari ini pun yang saya tahu dari tim yayasan dan tim adminnya sekolah ya beliau tetap menyumbang gitu. Oh, masih tetap ya? Masih tetap. Terpengaruh nggak terhadap donatur yang lain? Sangat misalnya mundur, donatur banyak yang menghentikan donasinya. Sangat berpengaruh. Jadi sejak 2021 itu otomatis kan mempengaruhi kepercayaan beberapa donatur bahwa sumbangan itu cukup drastis menurun gitu. Berapa persen kira-kira turunnya? Turunnya dampaknya sekitar 40%. 40% dan kemudian ditambah lagi itu rentang 2021 ya sejak ada pelaporan itu sampai dengan akhir-akhir ini itu turun sampai dengan di angka 40%. Terus kemudian turun lagi sesudah adanya keramaian berikutnya turun lagi sampai sekitar 20%-an. Jadi
ini ya sebetulnya saya nggak tahu real keadaan keuangan yayasan seperti apa, tapi mendengar banyaknya yang menarik itu kita pun juga cukup resah gitu. Makanya saya di sini tentunya juga mengajaklah buat Bapak Ibu sekalian yang selama ini memberikan hati dan juga menyisihkan rezeki untuk kami gitu ya, bahwa ya kami sampai dengan hari ini berusaha untuk menjaga kepercayaan itu gitu, dan nyatanya kami ya baik-baik saja gitu. Dari persoalan ini jumlah siswa baru atau yang lama itu ada yang mengundurkan diri atau sudah daftar nggak jadi atau turun seperti apa? Ada, jadi dampak dari pandemi sendiri itu penurunan ada sekitar 10-20% pendaftar. Pendaftar ya. Terus kemudian biasanya berapa sih? Setiap kali kita 90. Rata-rata 90 ya, 90 rata-rata 90. Terus kemudian semenjak pandemi merosot sampai dengan di angka 70-an. 70-an. Terus begitu ini bergulir lagi, terutama di penerimaan siswa baru yang tahun 2022, kami sampai hari ini siswa kelas 10 itu 25 orang saja. Jadi dari 90 terus angka 25 itu pun terjadi tidak semerta-merta langsung 25, tidak. Jadi begitu pengumuman kami berikan di website, kami hubungi, ya ada yang dipanggil tidak datang, ada yang sudah 1 minggu 2 minggu di asrama, kemudian karena keriuhan yang terjadi ya orang tua wajar kan gitu, menarik diri, khawatir segala macam, sampai akhirnya sekarang ya 25 orang saja gitu. Kalau dari siswa yang lama ada 1-2 yang memang dijemput gitu. Ya. Audrey, kamu merasakan apa sejak ada keriuhan di berita yang ramai kayak begitu? Kamu sudah berapa bulan sih kamu di sana? Berapa tahun? Kurang lebih saya baru dipanggil sejak pandemi, jadi saya baru masuk itu awal bulan Januari 2022. 2022, oh iya. Kamu merasa apa ya? Di situ apa yang kamu rasakan? Selama saya bersekolah. Iya, di sekolah, di boarding itu juga. Menurut saya secara pribadi, secara akademik saya juga tetap belajar dan dilanjutkan dengan aktivitas asrama kegiatannya itu. Jadi nggak cuma akademik saja, tapi juga life skillnya dapat. Kamu apa? Life skillmu apa? Kamu dilatih apa? Saya mendapatkan divisi di bidang marketing. Oh, marketing. Iya. Dilatih marketing itu. Iya. Jadi di situ tuh apalagi yang online, jadi kita juga mengurus online shop. Ada beberapa toko yang kita pegang juga. Terus juga kita dilatih untuk cara package barang biar bisa sampai kepada konsumen. Terus karena sudah ada tamu yang datang juga akhir-akhir ini, saya dan teman-teman juga belajar cara berbicara kepada tamu, orang-orang. Kamu sudah dilatih itu? Sudah. Jadi bagaimana mempromosikan sesuatu gitu ya? Iya, mempromosikan Oke. barang mulai dari baju, makanan, aksesoris gitu. Selama kamu di asrama atau di boarding itu, dengan adanya persoalan yang heboh ini, sempat ditelepon keluarga nggak? Gimana katanya keluargamu? Gimana kamu aman-aman saja, nyaman? Gimana? Orang tua bilang kepada saya kalau misalkan saya aman-aman saja ya tetap lanjutkan, teruskan sekolah di sini. Oh, gitu. Kalau ada apapun langsung lapor saja. Oh gitu ya. Tapi kamu merasakan aman-aman saja kan? Aman-aman, sangat aman. Teman-temanmu juga ada curhat ke kamu nggak? Gimana curhatnya? Maksudnya ya kita sepenanggungan bareng ya, harus jalan bareng-bareng gitu. Oh gitu ya. Ya, sahabat Radar Malang TV, Audrey ini saya undang, saya tidak milih juga loh ini. Bener ya, kamu tidak saya pilih ya? Iya, Saya tidak milih ya. iya. Ya, siapapun monggo ke sini. Ya, kembali ke masalah keriuhan itu. Jadi kalau saya, dari informasi yang saya terima, memang pelapor ini adalah alumni dengan inisial SD kalau tidak salah ya, SD ya. Bu Risna kenal nggak sama SD ini? Kenal? Oh, Kenal. gimana sih sebenarnya itu?
sosok SD ini sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Iya, saya mengenal SD itu sejak dia masuk pertama tahun 2008 dan kemudian lulus kan tahun 2011. Nah, sangat dekat karena namanya hidup di asrama 24 jam bersama, jadi sampai kebiasaan apa yang dia suka, apa sayur yang dia tidak suka, terus kemudian kebiasaan sesudah bangun tidurnya apa itu hafal gitu. Sampai akhirnya semakin dekat ketika dia melamar, mengajukan untuk tinggal di yayasan sebagai karyawan. Setelah lulus? Sesudah lulus di tahun 2011. Sampai akhirnya sekitar 2015-2016 kami mengangkat yang bersangkutan sebagai salah satu pembina juga gitu. Karena usianya kan sudah cukup dewasa kan. Nah, dari sana ya kita semakin dekat gitu bahwa dia adalah bagian dari pembina yang ikut mendidik adik-adiknya di sana. Tidak pernah ada masalah sama sekali, bahkan saya pun juga hampir sering bertemu dengan orang tuanya, apalagi kalau sudah datang ke sekolah gitu kan, ya pasti yang menemani saya gitu. Terus juga saya kenal baik dengan keluarganya, dengan adiknya gitu, ya kita baik gitu. Bahkan saya pun juga tahu nomor telepon keluarganya, nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah sampai akhirnya di bulan Januari 2021 itu dia pamit untuk cuti karena akan ada persiapan untuk mau menikah. Ya namanya orang menikah kan ya sudah gitu. Kita pun juga sebetulnya awal-awal loh kenapa enggak menikah di sini kan enggak ada masalah gitu kan. Kamu tetap bisa bekerja di sini toh hari ini pun ada sempat ditawari gitu ya. Ada alumni kami yang sampai dengan hari ini menjadi karyawan menikah gitu, enggak ada masalah gitu. Tapi kemudian dia memutuskan untuk enggak, kami coba untuk mandiri dulu untuk bisa keluar dari yayasan SPI. Ya sudah 2021 bulan Januari itu sudah kita langsung ya nggak kontak sama sekali gitu karena kami pun juga nggak tahu posisinya dia ada di mana kan. Sampai akhirnya 29 Mei itu saya tahunya ya di media gitu bahwa tiba-tiba muncul dengan pelaporan itu gitu. Karena sampai dengan saya tinggal bersama dengan dia baik pada saat dia di usia anak-anak yaitu di usia sekolah sampai dengan dia usia dewasa yang keluar di usia 27 tahun itu tidak pernah ada masalah terkait yang dilaporkan itu tidak pernah ada, desas-desus pun tidak pernah ada. Curhat pun dia tidak pernah ya? Tidak ke pernah ibu ada. Asramanya ya? Tidak pernah gitu, sehingga ya kami kaget itu aja gitu. Ada pelaporan itu, bahkan terutama teman-temannya yang saat ini pun juga masih tinggal di asrama ya banyak gitu yang tinggal di asrama karyawan ya, yang di mesnya karyawan juga banyak, ada sekitar 30-an di sana orang. Itu antara karyawan dengan siswa asramanya berbeda ya? Termasuk SD yang melaporkan kasus kekerasan seksual itu, itu beda ya? Kamarnya beda. Terpisah ya? Terpisah gitu, sehingga ketika dia usia dewasa ya sudah dewasa dengan keputusan sendiri dan lain sebagainya ya selayaknya karyawan gitu, tapi kami tetap dekat karena ya itu tadi yang saya ceritakan 2015-16 kami angkat dia sebagai pembina yang ikut intens gitu untuk bisa membina para siswa itu. Ya. Karena yang saya tahu, yang saya baca, jadi apa yang dialami SD mengaku sebagai korban kekerasan ya, kekerasan seksual itu kejadiannya kan 13 tahun sebelum dia lapor kan. Betul. Itu ada rentang waktu yang demikian panjang. Itu Bu Risna sebagai ibu asrama merasa ada yang janggal Kak itu kira-kira ya? Sangat janggal gitu karena sekali lagi ini bukan masalah pembelaan pada seseorang gitu ya. Karena saya yang ada di sana. Lah kalau memang itu terjadi, mohon maaf, sekolah kami ini sekolah yang sangat terbuka. Semua orang tahu bahwa kami ini setiap Sabtu Minggu menerima tamu dari luar. Mereka pun yang apalagi yang sesudah karyawan, itu mereka pun juga bisa keluar. Kalau mereka mau dikunjungi orang tua, mereka mau mengunjungi orang tua, itu nggak ada masalah gitu. Begitu juga siswa gitu. Nah,
kita pun juga mengizinkan setiap siswa setiap minggu boleh keluar, baik dalam kepentingan ibadah atau kepentingan sekedar refreshing, boleh gitu. Nah kalau itu terjadi pada saat dia sekolah pertama, saya hidup 24 jam bersama dengan mereka. Kedua, akses untuk bisa keluar melapor itu sangat mudah. Bahkan yang gerbang kami ini yang ada pagar itu cuma di depan sama samping-samping, di belakang ini kan langsung sawah. Ibaratnya langsung lari sangat bisa gitu. Sungai kan ada. Iya, ada sawah langsung sungai itu bisa gitu. Dan sehingga yang membuat saya janggal adalah kalau itu memang terjadi, saya ada di sana 24 jam. Apalagi menyebutkan beberapa tempat. Saya melihat di podcast ya. Saya diapa-apakan di tahun itu, padahal itu belum dibangun di tahun itu. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Dia menyebutkan ada di sebuah tempat di tahun sekian. Tahun itu belum ada bangunan itu gitu. Dan bangunannya bukan bangunan tertutup. Ini benar-benar kayak gazebo yang bisa dilihat oleh siapapun dari kejauhan gitu. Nah, ya hal-hal seperti itu membuat kami ya janggal, terutama yang ya sekali lagi saya dan suami yang tinggal 24 jam di sana gitu. Kan yang dia ceritakan itu justru adalah case saat saya menjadi ibu asrama. Pas di tahun itu ya. Pas di tahun itu. Nah, itu kan ya saya ada di sana gitu loh. Yang kapanpun kamarnya dia itu di depan kamar saya. Kalaupun itu ada, itu tinggal ngomong aja kan gitu kan. Kalaupun dianggap itu adalah sebagai sebuah ketakutan, ya kalau memang takut ngomong ke saya bisa ngomong ke orang tuanya, atau kalau bisa lari lah gitu kan, ada Pak Satpam atau ini. Nah terus kemudian pada perjalanan dia menjadi karyawan, kami ini kan menerima tamu dari berbagai unsur, termasuk unsur kepolisian, dari TNI dan sebagainya. Nah wong yang sering mendampingi tamu itu ya dia sendiri gitu kan. Bahkan kami pun juga punya dokumentasinya, dia bertemu dengan Polres mana, dia bertemu dengan pejabat kepolisian mana, itu ada. Kok tidak ngomong gitu? Nah, itu kan gitu sebuah kesempatan sebetulnya gitu. Itu sih buat saya, kalau memang sekali lagi ya saya tidak tahu tentang ilmu psikologi seperti apa, tapi karena kami ini adalah seperti orang tuanya begitu kita di asrama. Mereka sedih, mereka ada tampilannya, ini kita saling tahu gitu. Dan ini tidak ada traumatis atau ketakutan, itu tidak ada sama sekali. Tadi disebut dia sempat menyebut tempat yang diduga dilakukan terjadi peristiwa itu, dan ternyata itu belum ada. Ini ada dugaan sengaja mengarang atau apa? Kalau Bu Risna menduga ya. Nah, ngarang atau ada skenario apa sih sebenarnya? Jadi yang pertama, memang yang bersangkutan ini kan punya talent di dalam acting. Gitu. Punya talent di dalam acting, sehingga bersandiwara itu bukan menjadi hal yang sangat sulit kalau yang saya tahu. Terus kemudian ada hal yang baru-baru ini saya juga mengetahui dan kaget sekali gitu. Semua sependuduk SP itu tahu gitu bahwa dia menyampaikan bahwa ayahnya itu adalah meninggal karena kecelakaan di Madiun. Baru saja kami beberapa hari ini tahu bahwa ternyata surat kematian orang tua itu bukan karena kecelakaan, tapi karena sakit, dan itu di Surabaya. Ini tentang kematian orang tua loh. Bisa bercerita. Nah, kenapa kami bisa menyebutkan ini loh? Ceritanya dia ini sampai dibukukan perkara dia itu orang tuanya backgroundnya meninggalnya di mana dan lain sebagainya, sampai dibukukan. Nah, tapi ternyata oleh SD sendiri, oleh kami, itu kan based on cerita siswa-siswa yang ada di sana, kan kami ada buku. Didokumentasikan. Iya, kami dokumentasikan buku, gitu. Ya. Dan itu teman-teman seangkatan, teman-teman yang pernah tinggal di SPI tahu bahwa kisah yang dia sebutkan adalah itu, tapi kenyataannya di dokumen itu bukan itu. Nah, itu yang membuat wah, pakar sekali gitu ya untuk dramanya itu, sehingga saya nggak tahu ada motif apa di belakangnya gitu, tapi saya hanya menceritakan apa yang saya ketahui dan apa yang saya rasakan selama mengenal yang bersangkutan. Ada nggak kira-kira dugaan dari pengurus sekolah atau pengurus asrama bahwa ini ada sesuatu yang lebih besar di balik peristiwa ini kira-kira, misalnya? Menurut saya iya. Kenapa seperti itu? Karena ya buat kami
mereka pasti punya naluri lah gitu ya. Dendam-dendamnya, semotif-motifnya apapun lah di antara sekian belas orang yang menyerang ya. Dendam ke Pak Julianto? Saya nggak tahu, ke SPI mungkin, ke Pak Julianto mungkin gitu. Saya yakin mereka itu sebetulnya masih punya nurani gitu. Tapi kan yang mereka lakukan benar-benar bukan seperti orang yang pernah tinggal di sana gitu. Sehingga saya yakin itu juga mungkin ada peran dari, saya nggak tahu lah, lebih besar lah dari sekedar lebih besar dari sekedar motif mereka menurut saya. Tapi ya sekali lagi biarkanlah itu menjadi bantahan di persidangan. Kalau misalnya alasan dendam kenapa Pak Julianto kejam dari situ? Tidak lah. Kalau beliau kejam sampai membuat 15 tahun sekolah ini berdiri. Ya ini sebetulnya hal simpel gitu. Kalau orang kejam masa bisa sampai berbondong-bondong mengajak para donatur untuk membuat sekolah gitu kan. Besar, sekali lagi kami nggak tahu motifnya, sampai dengan hari ini pun juga tidak berani meraba-raba. Ya. Jadi untuk Audrey ya, ke depan kamu mengajak teman-teman di asrama, di sekolah, seperti apa? Kamu diskusimu sama teman-teman, apa yang kamu lakukan ya dengan teman-teman? Fokuskah atau seperti apa? Untuk sekarang saya mengajak teman-teman saya untuk lebih kita fokus untuk belajar dulu, apapun yang terjadi di luar sana ya itu urusan tutup telinga lah ya. Yang penting fokus di sekolah, ikuti program asrama gitu ya. Apapun yang bakat dan minat kita juga harus dikembangkan juga di dalam sekolah. Selain dari pembelajaran sekolah dari pagi sampai siang jam 3 itu. Ibu asramanya kereng enggak? Paham kereng ya? Paham kereng enggak? Orang Bandung. Orang Bandung ya. Ibu asramamu gimana? Perhatian orangnya seperti apa gitu ya? Memantau dari grup WhatsApp. Oh gitu. Terpantau semua ya? Semuanya terpantau. Bahkan ada kamar-kamar yang belum dibersihkan ya terpantau. Ada siswa sakit yang belum diberikan obat, kita pun juga bisa memantau gitu. Biasanya di asrama atau di tempat yang sifatnya boarding itu kan pasti ada lah siswa yang agak nakal lah, kira-kira begitu. Biasanya apa kalau di asrama itu? Iya, memang bangun atau itu aja nggak? Iya. Yang paling sulit itu adalah pembiasaan. Yang jelas karena di SPI itu kami 4:30 apapun agamanya kan sudah harus ke tempat ibadah. Nah, itu menjadi dasar pembelajaran dan pembiasaan di SPI yang cukup. Ya kami harus telaten memastikan mereka itu untuk terus ikut di dalam pembiasaan itu gitu. Nah, dalam perjalanan untuk case seperti ibadah aja ya pasti ada lah yang di tempat ibadah pindah tidur gitu kan ya. Terus kemudian pamit ke kamar mandi cuci muka gitu kan sampai lama nggak keluar ternyata melanjutkan tidur gitu kan sambil jongkok. Nah, itu terjadi gitu. Tapi ya sekali lagi karena kami berada di sana adalah untuk mendidik gitu. Jadi perkara ada yang yang nggak ikut disiplin dengan kegiatan itu ya menjadi sebuah hal yang masih sangat wajar. Yang jelas ya pasti kalau misalkan sudah sampai sekian kali mangkir dari kegiatan gitu kan, dari pembiasaan ya pastilah kita nasihati gitu. Tapi di sini kita ada hal-hal prinsip memang yang ada yang tidak boleh benar-benar dilanggar gitu kan. Yang pertama adalah perkara mencuri. Jangan sampai ada yang mencuri, bagaimanapun kita hidup di asrama ya. Terus kedua ya jangan pacaran gitu kan. Nah kalau perkara naksir-naksiran oke lah, kan masih pelajar, masih masa-masanya lah ya gitu. Iya, tapi jangan juga berpacaran, apalagi sampai berlebihan, jangan sampai gitu. Terus yang ketiga ya karena kita berada di lingkungan yang multi kultur, multi agama, maka jangan juga saling menginspirasi untuk kepingin pindah ke agama lain, jangan, karena kan kami ada guru-gurunya masing-masing. Oh gitu ya. Itu. Jadi
kira-kira apa sih sebenarnya hikmah dari apa yang sedang terjadi ini menurut Bu Risna? Terus harapan ke depan mungkin? Ya, hikmah dari kejadian yang memang diizinkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala menimpa kami ini, yang jelas adalah ya bahwa kami harus berbenah. Ada banyak hal yang kami harus evaluasi, terutama pada tata kelola, pada bagaimana menangani anak. Bahkan bagaimana bisa, kalau dulu kami dekat dengan anak, dekat dengan siswa, maka saat ini harus lebih dekat dengan siswa gitu. Bagaimana kami benar-benar bisa tidak cuman memastikan mereka berpendidikan baik, aman, nyaman, tapi kami harus benar-benar menjadi ya bagian dari hidup mereka gitu. Supaya ya harapannya bisa mencegah hal-hal yang ya saat ini terjadi gitu. Dimana mungkin ada ketidakpuasan, ada ketidaknyamanan, saya kurang tahu gitu, yang mungkin menjadi salah satu motif juga gitu. Tapi yang terpenting buat kami adalah bagaimana kami bisa berbenah banyak hal itu, dan apalagi dengan banyak sekali atensi dari masyarakat, mulai dari Dinas Pendidikan sendiri, terus dari Bapak Ibu Komisionaris KPAI yang datang, yang mendampingi, belum lagi juga dari Badan Akreditasi Sekolah, banyak sekali institusi maupun perorangan ini, organisasi-organisasi masyarakat gitu yang punya atensi besar di dalam sekolah ini harus berdiri, sekolah ini harus tetap berlanjut. Nah, itu yang menjadi seperti ya power kami berikutnya. Akhirnya seperti itu gitu, ya, banyak yang support ya. Banyak sekali yang support, itu yang menjadi kekuatan kami lah di tengah hal yang ya cukup berat ini gitu. Ya, artinya kasus biarlah kasus berjalan, pendidikan harus tetap jalan kan, intinya itu kan sebenarnya. Ya, ini supaya menjadi apa ya istilahnya atensi juga buat masyarakat secara luas bahwa pendidikan jangan dikorbankan intinya. Kalaupun ada oknum yang bermasalah, ya biarlah ini berlanjut di hukum, biar berjalan, tapi lembaga pendidikannya tidak jalan. Audrey, ada harapan atau seperti apa ke depan Audrey sebagai siswa SMA Selamat Pagi Indonesia? Ayo Audrey. Iya, untuk saya berharap semoga sekolah ini tetap berdiri, tetap berkembang terus, membenahi sekolah ini juga bisa lebih baik, dan saya juga sebagai siswa harus lebih rajin, lebih fokus untuk pendidikan masa depannya supaya apa yang kita cita-citakan juga bisa tercapai. Ya, amin. Sahabat Radar Malang TV, inilah ngobrol saya dengan Ibu Asrama Selamat Pagi Indonesia dan juga salah satu siswinya, Audrey Lauren. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.